Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa dalam gerakan membaca Alkitab 365 hari. Kita berada di hari yang ke-235 dalam bagian bacaan firman Tuhan, kitab Yeremia pasal 52 dan kitab Ratapan pasal 1 dan pasalnya yang kedua. Sebelum baca firman, mari berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu mengasihi dan memberkati hidup kami. Di saat ini kami mau baca firman, kami memohon tuntunan kuasa Tuhan menyertai dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita mulai membaca bagian bacaan Alkitab di hari ini. Sedekiah berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekiah memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepungnya, dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Sedekiah. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Sedekiah di antara Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat, kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekiah di depan matanya, juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Riblah. Kemudian mata Sedekiah dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebusara dan kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sebagian dari orang-orang yang paling lemah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebusara dan kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebusara dan kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim, dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman, dan cawan-cawan dari segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga pasu-pasu, perbaraan-perbaraan, bokor-bokor penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan, dan piala-piala, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu dan ke-12 lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang yang dibuat oleh Raja Salomo untuk rumah Tuhan
tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Adapun tiang-tiang itu, satu tiang 18 hasta tingginya dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya, tebalnya 4 jari dan geronggang dari dalam. Di atasnya ada ganja dari tembaga, tinggi ganja yang satu itu 5 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling, semuanya dari tembaga. Dan tiang yang kedua seperti itu juga mengenai buah delima. Ada 96 buah delima yang merupakan gambar timbul. Seluruhnya buah-buah delima itu ada 100 pada jala-jala itu berkeliling. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Sefanya, imam tingkat 2, dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit dan 7 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitria, panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu. Nebusarah dan kepala pasukan pengawal menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Riblah. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riblah, di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebusaradan dalam tahun ke-7, 3.023 orang Yehuda. Dalam tahun ke-18 sama Nebukadnezar, 832 jiwa dari Yerusalem. Dalam tahun ke-23 sama Nebukadnezar diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebusaradan, kepala pasukan pengawal 745 jiwa orang Yehuda. Seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodak Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Kemudian kita membaca dalam bagian bacaan kitab Ratapan pasal 1 dan pasalnya yang kedua. Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jendela, ya, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak dapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya.
Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acukah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat ku tentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan terunah-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat di si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu, dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah perbuat kepadaku. Oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya, seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaat. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya.
Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam, mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku, sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka berkata, "Mana roti dan anggur?" Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya darah putri Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang, kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Terhadap engkau semua seterumu mengangangkan mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan gigi. Kami telah memusnahkannya. Kata mereka, nah inilah harinya yang kami nanti-nantikan. Kami mengalaminya, kami melihatnya. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan, dan tiliklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua, darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka, tatkala engkau murka, tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Tuhan murka, tak ada seorang pun yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan dibinasakan seteruku. Sampai demikian bacaan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang boleh memperkenankan kami belajar firman di hari ini. Kami percaya setiap perkataan firman yang kami baca itu akan memberi berkat dalam kehidupan kami, menumbuh kembangkan iman percaya kami, sehingga kami tetap dimampukan melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Kami memasrahkan aktivitas kami di hari ini, pelayanan kami, bahkan hidup pribadi dan keluarga kami. Kami percaya Tuhanlah yang akan menuntun dan membimbing kami sekalian. Inilah yang jadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, terima kasih ya disampaikan bagi kita semua yang boleh setia mengikuti pelayanan pembacaan Alkitab selama 365 hari. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Shalom.